Wali Kota Samarinda Andi Harun, menghadiri opening live event dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun ke-63 Televisi Republik Indonesia, TVRI, yang digelar meriah di kawasan Citra Niaga, Samarinda. Minggu, 24/8/3035. Acara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Wali Kota Samarinda sebagai simbol penghormatan atas jasa dan perjuangan para pahlawan bangsa. Suasana hikmat tersebut kemudian berganti semarak dengan penampilan musik, serta beragam pertunjukan seni dan budaya yang memeriahkan malam perayaan. Kehadiran Wali Kota Samarinda dalam momentum ini tidak hanya menegaskan pentingnya peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi atas kiprah TVRI yang selama lebih dari 6 dekade terus mengabdi dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Dua minggu lalu saya disampaikan permohonan wali kota diundang ke acara malam hari ini di Citra Niaga untuk bacakan proklamasi. Namun tadi begitu saya sampai, saya lihat masyarakat banyak sekali dan ternyata tidak hanya diminta untuk baca proklamasi, dikerjain juga nyanyi dan ada sedikit tadi fashion show. Ya udah karena sudah ada di lapangan, tapi seru sih. Oke. Pak, terus kalau kita lihat perbedaannya dengan acara kemarin kan kebersihan sudah mulai lebih baik nih Pak. Gimana tanggapan Bapak kepada masyarakat Pak? Ya memang seperti yang saya sampaikan tadi ke teman-teman, edukasi itu harus diulang-ulang terus. Kalau kita pakai teorinya itu kan teori perubahan sosial itu secara teori ya harus diulang sampai 90 kali ya. Tapi mungkin ada yang berhasil hanya sampai 5 kali, 10 kali. Tapi ya kita nggak boleh bosan, nggak boleh menyerah, kita ajak terus sampai terbentuk habit yang baru untuk menjaga kebersihan, untuk peduli terhadap lingkungan kita. Toh kalau Samarinda jadi bersih, Samarinda jadi lebih tertata rapi, kita sendiri juga yang akan menikmatinya, manfaatnya juga kembali ke kita semua. Di samping tentu akan mendatangkan apresiasi dari masyarakat atau orang-orang pengunjung yang datang ke Samarinda dari luar daerah, sehingga menambah apresiasi dari banyak pihak terhadap kemauan kita untuk bertumbuh dan berubah, menjadikan kota ini lebih baik dari tahun ke tahun. Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri bersama DPRD Kota Samarinda resmi menandatangani nota kesepakatan dalam sidang paripurna masa persidangan 2 tahun 2025. Sidang berlangsung di ruang rapat utama, lantai 2 gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu, 27 Agustus 2025, sore. Sidang paripurna tersebut membahas 2 agenda utama, yaitu kesepakatan antara Wali Kota Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda atas perubahan KUA dan perubahan PAS tahun anggaran 2025, serta persetujuan bersama terhadap penarikan Raperda baik di dalam maupun di luar Propemperda, sekaligus kesepakatan bersama Raperda di luar Propemperda Kota Samarinda tahun 2025. Dari total 45 anggota DPRD Kota Samarinda, sebanyak 35 orang hadir sehingga memenuhi quorum. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan sepakat terhadap isi nota kesepakatan tersebut. Kamis, 28 Agustus 2025. Kita buat menyala ini.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa bus Trans Samarinda yang sempat ditampilkan dalam Pawai Kemerdekaan pada 23 Agustus 2025 lalu, masih sebatas contoh atau prototipe. Menurutnya, ide menghadirkan bus tersebut muncul secara mendadak, hanya 2 hari sebelum Pawai berlangsung, sebagai bentuk partisipasi Dishub untuk meramaikan perayaan sekaligus memperkenalkan rencana pengembangan transportasi massal di Samarinda. Bus yang digunakan itu sebenarnya prototipe. Unitnya kami pinjam dari pemilik bus yang sebelumnya juga dipakai untuk Samarinda Theme Park, terang Manalu. Lebih lanjut, Manalu menambahkan bahwa kehadiran bus ini diharapkan bisa memberi gambaran kepada masyarakat mengenai wujud moda transportasi baru yang sedang dirancang Pemkot. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberlanjutan program masih menunggu keputusan Wali Kota Samarinda. Ia menegaskan, jika nantinya program Trans Samarinda benar-benar disetujui, maka unit yang digunakan dipastikan adalah bus baru, bukan yang dipamerkan saat pawai. Kami ingin masyarakat tahu, bahwa kalau program ini jalan, armadanya akan benar-benar baru dan layak beroperasi, ujarnya. Rencana Trans Samarinda sendiri disiapkan untuk mendukung mobilitas warga, mengurai kemacetan, sekaligus memperluas akses transportasi publik ke kawasan permukiman. Dishub menyebut bahwa skema trayek, tarif, hingga kebutuhan armada masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah kota. Ide ini muncul dadakan pada saat karnaval itu semua perangkat daerah ikut sumbangsi untuk meramaikan karnaval. Jadi muncullah ide ini dengan dalam waktu mungkin 2-3 hari. Nah, saya coba kontak beberapa pemilik bis. Nah, ternyata bis itu kan sebenarnya bis yang kemarin dipakai di Samarinda Theme Park. Nah, untuk shuttle-nya coba kami pinjam, dan memang konsep by the service atau layanan angkutan umum yang sudah berlaku di beberapa kota di Indonesia itu memang prototipenya itu. Cuma kan kita tidak bisa serta-merta karena itu bukan bis kita, langsung kita cat secara murni. Nah, makanya kemarin sebuah inisiatif kita stiker saja Trans Samarinda. Cuma itu hanya prototype. Jadi memang prototype yang bis itu yang sudah berlangsung di beberapa kota termasuk Balikpapan, ya modelnya gitu. Ada pintu masuk dari depan, keluarnya dari pintu tengah. Dan kita lihat kemarin di dalam bis itu semua ada lengkap CCTV dan ada GPS-nya juga, ada running text dan beberapa yang menyediakan layanan ber-AC juga. Dan itu membuat masyarakat nanti ketika naik angkutan umum menjadi enak. Terus yang bis kedua dan ketiga itu juga kami pinjam juga bis dari beberapa operator bis. 2 dan 3 itu, nah yang 2 itu kita kemas body stikernya itu adalah salah satu desain yang menjadi pilihan untuk bis Samarinda. Termasuk yang ketiga adalah untuk angkutan feedernya. Jadi ini kita mau coba cek respon masyarakat. Ternyata saya membaca media masalah itu banyak yang respon masyarakatnya positif. Memang ada juga yang berpandang kenapa nanti apa nggak tambah macet, tadi seperti saya sampaikan. Itulah mari kita mengubah habit sekarang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kenapa? Nanti kita akan membuat skema lalu lintas berbayar ketika sudah di ruas jalan tersebut dilewati angkutan umum, kemudian kita memperbanyak sistem satu arah dan membuat ganjil genap beberapa ruas jalan. Atau mau kita lebih keras lagi, ada beberapa ruas jalan yang akan kita bebaskan, tidak boleh jadi tempat parkir. Ini supaya masyarakat semua ke angkutan umum. Kenapa harus diatur? Ya memang harus diatur. Kalau tidak diatur, kota Samarinda akan macet. Maka kita coba dengan menyediakan kehadiran layanan angkutan umum ini, kita mengajak masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Kemarin juga ada juga yang daerah Lempake, daerah Palaran minta, ya karena memang saat ini kan angkutan umum nggak ada. Angkutan umum sekarang ini ya jujur itu izin trayek yang nggak ada sama sekali, kemudian secara fisik sudah tidak layak jalan. Iya, yang ada angkutan ini, maka itu adalah semua yang murni dari swasta. Kenapa sekarang di Undang-Undang 22 2009 pemerintah yang wajib menyediakan itu? Karena kalau berpikir bisnis itu bisnisnya kalau untuk pure bisnis itu rugi, makanya perlu ada yang subsidi dari pemerintah. Seperti biasa, masyarakat sabar,
Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Dan kali ini, topiknya berfokus pada wacana pengembangan koridor bus rapid transit, BRT, Samarinda serta geliat baru kawasan Citra Niaga yang kembali hidup setelah sekian lama. Yuk, kita simak suara masyarakat Saber. Kita mulai dari akun Blans 00 yang memberikan masukan teknis soal rute koridor bus. Semoga penentuan koridornya benar-benar yang strategis dan sekiranya banyak digunakan masyarakat. Koridor 1 dari Terminal Sungai Kunjang sampai Pasar Pagi, Koridor 2 dari Simpang Muara, Antasari, Juanda, Simpang Lembus, Koridor 3 Simpang Lembus, Dr. Suetomo, Bayangkara, Awanglong. Cocok itu buat koridor awal, siapkan halte integrasinya supaya antar koridor kalau bisa tetap satu halte supaya enak transitnya. Komentar ini jelas menunjukkan bahwa warga benar-benar serius memikirkan soal transportasi publik. Detail rute yang ditawarkan bahkan sudah seperti rancangan teknis, membuktikan betapa tingginya ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, dari akun Atu Gebai muncul dorongan yang lebih kritis. Penggunaan kendaraan pribadinya juga harus dibatasi agar masyarakat memakai bus trans ini. Pendapat ini menekankan bahwa keberhasilan BRT bukan hanya soal rute, tapi juga soal keberanian kebijakan membatasi kendaraan pribadi. Tanpa itu, budaya berpindah ke transportasi umum sulit diwujudkan. Tak kalah menarik, ada komentar penuh apresiasi dari akun Muslimah 136. Terima kasih Pak Andi sudah menghidupkan kembali Citra Niaga yang sudah lama mati suri. Komentar ini menggambarkan rasa syukur warga, karena kawasan ikonik Samarinda itu akhirnya kembali mendapat perhatian setelah sekian lama terabaikan. Terakhir, dari akun Yuri Zayudi muncul ungkapan optimisme yang penuh semangat. Samarinda perubahan luar biasa progres. Lanjutkan terus Pak Andi Harun. Citra Niaga setelah sekian tahun kembali lagi jadi salah satu pusat refreshing malam anak muda dan keluarga. Komentar ini menegaskan bahwa warga tak hanya melihat perubahan, tapi juga merasakannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari komentar-komentar minggu ini kita bisa lihat bahwa warga Samarinda semakin vokal, partisipatif, dan siap mendukung pembangunan. Ada yang memberi masukan teknis, ada yang mendorong kebijakan berani, dan ada juga yang memberikan apresiasi tulus. Semua ini menunjukkan bahwa partisipasi warga adalah energi terbesar bagi sebuah kota yang ingin maju. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Musim hujan datang lagi. Jangan lupa pakai selimut dan kaos kaki. Sampai berjumpa di minggu depan lagi. Kami mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.